Tren di market forex itu kalau nggak bullish, bearish ya sideways. Pertanyaannya, kapan harus entry dan exit posisi di ketiga tren tadi? Supaya nggak keliru dan malah menghasilkan loss, kamu perlu bantuan indikator aligator. Yuk kita bedah indikator aligator. Sebagai seorang trader, kamu diharuskan bisa melakukan analisis supaya bisa mendapatkan potensi cuan yang maksimal. Mulai dari analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis sentimen pasar. Supaya dapat memudahkan dan menunjang hasil analisis kamu bisa gunakan aplikasi MIFX. Karena tersedia fitur yang namanya sentimen analysis. Fitur yang merangkum puluhan ribu data dari berita, blog, dan unggahan sosial media dari pasar global yang disajikan dalam bentuk skor dan grafik untuk memudahkan kamu membaca momentum pergerakan harga saat ini sedang bullish, bearish, ataupun sideways. Dengan begitu, pengalaman trading forex kamu jadi semudah itu. Yuk, download aplikasi MIFX sekarang di Play Store atau App Store. Atau bisa juga langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi. Apa itu indikator aligator? Indikator aligator dipopulerkan oleh Bill Williams yang beranggapan pelaku pasar mengambil keuntungan hanya dalam tren yang kuat. Indikator ini memiliki ciri seperti seekor buaya. Dia akan memangsa dengan menunggu momentum yang tepat seolah-olah dia sedang tertidur. Padahal saat itulah dia sedang mengambil ancang-ancang untuk menerkam. Mengapa menunggu momen yang tepat itu penting? Dalam suatu waktu, pasar finansial biasanya bergerak dalam tren hanya 15 hingga 30% saja. Sisanya, pergerakan pasar biasanya didominasi oleh pergerakan sideways 70% hingga 85%. Meskipun sedikit, potensi cuan yang menarik tentunya terjadi saat market sedang mengalami tren. Indikator aligator ini mengidentifikasi dua keadaan tersebut. Ada dua fungsi indikator aligator. Yang pertama, indikator aligator dapat membantu trader mengidentifikasi pergerakan harga sedang sideways dan menentukan area support dan resisten sebagai persiapan trading. Yang kedua, indikator ini juga memberikan informasi ketika harga berpotensi membuat tren yang kuat untuk membantu trader memulai trading. Artinya, indikator aligator membantu trader untuk bersiap-siap ketika pasar sedang sideways dan masuk posisi ketika pasar mengalami tren. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menempatkan indikator aligator ke dalam chart? Pertama, kita klik di bagian navigator, kemudian pilih bagian Bill Williams, kemudian pilih bagian aligator, kita drag ke kanan. Nah, sudah terbentuk itu. Hanya seperti itu. Sekarang caranya bagaimana untuk mengidentifikasi tren dengan mempergunakan indikator aligator. Seperti nampak pada layar sudah terbentuk ke kurva, ada 3 kurva. Kita lihat detailnya seperti apa. Kita lihat di sini. Aligator, kemudian edit. Nah, ini dia. Di sini ada 3 kurva yang dibentuk oleh moving average dengan metode smooth, kemudian apply to median price high low dibagi 2. Kemudian parameternya seperti apa. Nah, ini terbentuk dari jaws atau rahang seperti seekor buaya ya, rahang dengan periode 13 dengan shift 8 yang berwarna biru, kemudian teeth gigi dengan periode 8 dengan shift 5, kemudian lips atau bibir dengan periode 5 dengan shift 3. Nah, bentuknya seperti ini. Close. Ketika lips berada di bawah dari teeth dan juga berada di bawah rahang, kurva ketiga ini, artinya harga sedang mengalami penurunan atau downtrend ya. Kemudian ketika kita lihat di sini band yang terjadi antara ketiga kurva tersebut membesar, artinya sedang mengalami penguatan tren baik naik maupun turun. Ini contohnya tren turun kuat. Kemudian di suatu saat pergerakan itu ternyata berbalik. Bandnya semakin lama semakin mengecil seperti ini. Ini diidentifikasikan sebagai pelemahan tren atau momentum stagnan. Seperti seekor buaya ketika dia ingin mangsanya, dia pelan-pelan seolah-olah tidur. Jadi dia memberi ancang-ancang. Di sini juga momentum sebagai seorang trader kita dikasih sinyal untuk bersiap-siap untuk mengambil posisi, ya kan, mengambil posisi. Nah, semakin lama semakin mengecil harganya,
antara kurvanya juga semakin mengecil di sini, kita bisa buat rentang harga tertinggi dan terendah yang dibentuk. Kita lihat dari sini dengan rectangle terbaca. Nah, ketika terjadi seperti ini, kita bersiap-siap juga untuk mengambil posisi karena ini mengidentifikasi harga akan terjadi tren kuat. Ketika harga berada di bawah ketiga kurva, artinya crossing dari lips, teeth, dan jaws ini dijadikan patokan untuk mengambil posisi jual seperti ini. Kemudian harga yang terjadi di atas sebagai patokan untuk stop loss. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mensimulasikan masuk posisi dengan mempergunakan indikator aligator. Ini ada contoh menarik nih, dengan time frame 30 menit, kemudian pairsnya adalah Australia dollar US dollar. Kita lihat di sini, indikator aligator sendiri sudah mengalami tren penurunan yang cukup kuat, kemudian saat ini terjadi stagnan karena mengecil, bandnya mengecil mulai dari sini, kemudian sekarang harga menyentuh dari harga tertinggi sebelumnya. Kan dia turun, kemudian dia naik, kita mempergunakan masuk posisi dengan strategi pullback. Ini sebetulnya sudah telat nih masuk posisi, tapi kebetulan harga sedang turun nih, harga terbaik. Kita masuk posisi di sini. Ingat, dengan risiko yang terbatas, teman-teman bisa pakai 1%, 2%, atau maksimal dengan 3% modal yang terpakai. Kita lihat di sini, saya pakai contoh di sini 0,1 ya. Nah, di situ posisinya kita ambil posisi buy. Nah, stop loss harus tetap dijaga di harga terendah, terdekat di sini. Karena kalau saya mengambil di sini terlalu dekat gitu ya, di sini. Berarti targetnya teman-teman bisa pakai 1:1, 1:2, atau terserah menurut preferensi masing-masing. Kalau saya contohkan di sini adalah 1:2. Saya pakai ini aja untuk mempermudah. Nah, seperti itu. Ya. 1:1 itu di sini. 1:1 atau 1:2. 1:2 di sini. Berarti TP-nya ya kira-kira di sini ya. Nah, sudah selesai. Kita tunggu aja harga akan menyentuh TP atau stop loss yang tersentuh. Ini di Australia dollar US dollar dengan time frame 30 menit. Kemudian kita lihat nih di pound sterling dollar. Ada juga karena terlihat indikator aligator setelah mengalami penurunan cukup kuat di sini, kemudian terus berlanjut, kemudian stagnan. Saat ini diam nih. Kalau kita lihat di sini ada penyempitan dari band tersebut. Kemudian sudah 2 kali menyentuh harga tertinggi, kemudian harga tertinggi sebelumnya juga tersentuh di sini. Sedikit lagi ada di sini, tapi kita pakai sekarang aja yang harga sekarang. Kemudian kita bisa masuk posisi buy. Karena apa? Karena harga ini berada di ketiga kurva, antara kurva lips, teeth, dan jaws. Kemudian sebagai aligator dia menerkam mangsanya, saatnya yang tepat untuk saat ini masuk posisi. Sama saya pakai risiko terbatas juga 1%, anggaplah ini 2% dari modal terpakai dari akun ini. Saya ambil posisi buy seperti itu. Kemudian stop loss di situ. Bisa di sini, bisa di sini, tapi saya pakai ini biar lebih leluasa untuk menjaga stop loss kita. 1:2 atau 1:1,5, terserah referensi masing-masing. Nah, ini seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya, biar gampang. 1:1, 1:2. 1:2 di sini. Nah ini untuk pound sterling dollar dengan time frame 30 menit. Sebaiknya memang ini tersentuh dulu nih, tersentuh dari kurva ini, kurva lips ini, tersentuh harga tersentuh, kemudian dia breakout, baru mengambil posisi buy. Tapi saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil posisi buy. Toh saya sudah tempatkan stop loss ada di sini. Ya, stop loss ada di sini. Kemudian kita lihat di emas nih. Emas juga sama, kelihatan ya. Harga tren mengalami kenaikan, kemudian diam di sini breakout.
Ini nampaknya akan seperti itu lagi nih. Ini sudah telat, kita mengambil posisi di sini sudah telat. Kita nunggu nih sebetulnya. Terkoreksi enggak? Kalau enggak terkoreksi, juga bisa mengambil posisi buy sekarang dengan stop loss di sini atau kita menunggu koreksi. Tunggu turun dulu kemudian breakout. Kalau kita follow trend saat ini juga nggak apa-apa. Yang penting adalah batasan stop loss-nya terjaga. Kita ambil posisi buy di sini sekarang. Resiko juga kita batasi dengan margin yang terukur. Kemudian kita bisa ambil posisi buy di sini. Nah, stop loss kita jaga di sini ya, kira-kira di sini. Nah, 1/2, 1/1,5, 1/2, 1/3, terserah teman-teman referensi seperti apa. Ini saya contohkan 1/2 dulu deh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus nah, ini hanya untuk mempermudah aja penghitungan 1/1, 1/2 seperti apa. Nah, ini 1/2. Seperti itu kira-kira untuk cara menggunakan indikator aligator. Demikian teman-teman. Oke, sekian video series bedah indikator episode aligator. Semoga kamu dapat gambaran yang jelas gimana caranya trading menggunakan indikator ini. Ini adalah rangkaian video series bedah indikator dari MAFX yang membedah indikator-indikator forex lainnya. Pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka video ini. Kalau ada pertanyaan, komen pakai hashtag nanya MAFX dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.